Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di pelajaran PPKN. Untuk anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di bab yang berikutnya, yaitu bab yang ketiga. Insya Allah kita nanti akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi mohon dicermati slide-slide berikut ini, dan pasti juga kalian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah dan jaga jarak dan selalu pakai masker jika keluar rumah agar kita terhindar dari pandemi COVID di saat ini. Baiklah, selamat mencermati slide-slide berikut ini. Anak-anak sekalian, dalam belajar tentu ada namanya tujuan. Saat ini tujuan kamu ada 4 ya dalam bab 3 ini. Yang pertama, kamu harus menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, kamu harus mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu, kamu bisa menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, kamu dapat mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat tujuan pembelajaran tersebut kamu harus bisa laksanakan dengan baik dan cermat, insya Allah, jika kalian dengan sungguh-sungguh belajar dengan baik. Berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang paling utama adalah konstitusi. Apa itu konstitusi? Ya, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dimanapun negara di dunia ini pasti memiliki namanya sebuah konstitusi. Konstitusi juga disebut dengan sebagai hukum dasar untuk penyelenggaraan sebuah negara. Jadi negara itu harus memiliki namanya konstitusi. Baiklah anakku, slide berikutnya kita akan simak sebuah film yang menggambarkan tentang sebuah perumusan. Saksikan ya. 18 Agustus 1945, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai Insinyur Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 ini kemudian menjadi konstitusi yang melandasi hukum di Indonesia. Naskah awal Undang-Undang Dasar 45 berisi pembukaan, batang tubuh yang memuat 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat. Selain menjadi dasar hukum, Undang-Undang Dasar 45 juga memuat semangat kemerdekaan dan cita-cita pembangunan bangsa. Rancangan Undang-Undang 45 ini sudah disiapkan sejak sidang BPUPKI pada 25 Mei hingga 1 Juni di Jakarta. Sidang ini menghasilkan pengesahan Piagam Jakarta yang kelak akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sidang PPKI sendiri merupakan agenda sidang pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Selain menetapkan undang-undang, sidang ini juga menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara aklamasi. Terima kasih kalian sudah menonton film pendek tadi, kita sudah cermati sama-sama. Yang berikutnya yaitu pada sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil, yaitu pertama panitia hukum dasar, yang kedua panitia pembelaan tanah air, dan yang terakhir adalah panitia ekonomi dan keuangan. Jadi masing-masing panitia kecil ini membahas bidangnya masing-masing. Jadi kalian juga apabila dalam diskusi harus bisa mengklarifikasikan beberapa poin-poin agar lebih terfokus seperti itu. Baik, kita cermati slide yang berikutnya. Panitia Hukum Dasar akhirnya membentuk panitia perancang undang-undang. Untuk apa? Ya, untuk merancang sebuah undang-undang dasar. Di panitia hukum dasar ini ada poin-poin tertentu yang harus difokuskan agar undang-undang ini terancang dengan baik, tersusun dengan baik. Dan akhir kata kita sudah menikmati, kita bisa membaca
hasilnya Undang-Undang Dasar kita itu sangat baik sekali. Sudah kalian baca isi Undang-Undang Dasar 45 saat ini? Dan itulah hasil karya mereka. Kita patut berterima kasih kepada mereka. Jerih payah mereka, ya, para pendiri bangsa menyusun kata demi kata demi bangsa ini lebih maju. Kita lanjut slide berikutnya. Alhamdulillah, hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar mendapatkan 3 poin penting. Dan yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Bapak Ahmad Subagio dan Bapak Sukiman, dan terakhir Bapak Parada Harahap. Dan yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dan terakhir, kepala negara di tangan satu orang, yaitu Presiden. Terima kasih kepada Bapak pendiri bangsa ini telah memikirkan bagaimana sebuah negara dibentuk. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menikmati hasil-hasil karya mereka. Oke, kita selanjutnya lihat slide berikutnya. Pada akhirnya BPUPKI dibubarkan. Terbentuklah selanjutnya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau bahasa Jepangnya ada Dokuritsu Jumbei Inkai. Alhamdulillah juga Bapak Soekarno diangkat menjadi ketua dan memimpin sidang PPKI selanjutnya. Baik anak-anakku, kita lihat slide berikutnya. PPKI memiliki 2 tugas. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dirumuskan oleh BPUPKI. Dan yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI yang telah dirancang sebelumnya. Baik anak-anakku, kita lanjut slide berikutnya. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dirumuskan oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kalian mungkin sudah tahu apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sering kalian dengar waktu upacara bendera selalu dibacakan oleh petugas pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pasti masih ingat ya? Oke, sedangkan batang tubuh itu adalah isi dari Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Secara lengkap, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembukaan. Bagian yang kedua yang paling banyak adalah batang tubuh, isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Dan yang terakhir adalah penjelasan, yaitu penjelasan beberapa arti dari undang-undang yang terdapat dalam batang tubuh. Kalian bisa saksikan dan kalian juga bisa baca Undang-Undang Dasar yang sudah tersebar pada waktu SD maupun SMP di buku saku kalian. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Masih ingat kalian bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi arti penting dari suatu negara adalah sebuah kemerdekaan tanpa dijajah negara manapun.
Dan pada alinea kedua menjelaskan arti penting cita cinta bangsa kita, bangsa Indonesia, bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Kita simak. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah isi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masih ingat bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pendiri bangsa Indonesia merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Visi itu ada sebuah arah dan misi itu adalah bagaimana kita mencapai arah tersebut. Jadi kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada para pendiri bangsa Indonesia saat ini. Pendiri bangsa dalam setiap pengambil keputusan penuh rasa tanggung jawab, rasa kekeluargaan, serta bertoleransi menggunakan kecerdasannya, kecermatannya, dan ketelitiannya. Poin terakhir ini, utamanya adalah kerjasama, yaitu suatu nilai yang ditujukan para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat gambar yang ada di slide ini. Itu adalah sebuah kerjasama yang selalu ditanam oleh leluhur kita, yaitu gotong royong. Dan Bapak harapkan kepada anak sekalian, tumbuh semangat gotong royong ini di dalam kelas kalian, di dalam keluarga kalian, di dalam lingkungan kalian, agar kita tuh bekerja bersama-sama itu sangat mudah. Ya. Terima kasih kata Bapak, semoga kalian bisa menjalankan amalan-amalan ilmu yang sudah diberikan. Bapak ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dalam bentuk slide, semoga bermanfaat. Jadi Bapak akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita pelajari penuh manfaat dan penuh barokah. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.